penerapan nilai-nilai ASN berakhlak adalah beliau B.J. Habibie. Beliau merupakan Presiden ketiga Indonesia yang lahir pada tanggal 25 Juni 1936 dan beliau meninggal pada umur 83 tahun. Berikut merupakan kiprah beliau dalam mengimplementasikan core ASN yang perlu ditiru. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Beliau B.J. Habibie menekankan pada orientasi pelayanan untuk produk lokal sehingga bisa menekan produk impor yang dapat meningkatkan perekonomian bangsa negara Indonesia. Yang kedua adalah akuntabel. Beliau, Bapak B.J. Habibie, merupakan sosok yang akuntabel, yang jujur dan amanah dalam menjalankan tugas. Beliau juga tidak pernah terlibat tindak kejahatan korupsi, narkoba, dan lain sebagainya yang merugikan negara, serta tidak pernah menyalahgunakan tugas dan wewenangnya. Yang ketiga adalah kompeten. Beliau B.J. Habibie merupakan orang yang sangat berjasa dan memiliki kontribusi besar bagi Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Cendekiawan Muslim Indonesia yang merupakan salah satu organisasi paling berpengaruh pada saat Orde Baru. Tak hanya itu, dia juga seorang teknokrat yang mendorong perkembangan sains dan industri kesejahteraan Indonesia. Kontribusinya pada kemajuan sains dan Indonesia semakin besar dengan perannya sebagai Menteri Sains dan Teknologi selama 20 tahun, yaitu pada tahun 1978 sampai 1997. Yang keempat adalah harmonis. Prinsip demokrasi beliau pada saat ini juga digunakan pada pengambilan keputusan terkait masalah Timor Leste. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, B.J. Habibie lebih memilih untuk meminta pendapat rakyat dengan melakukan referendum. Sikap demokratis yang mementingkan suara rakyat juga terbuatnya dipandang sebagai sosok yang istimewa dan dekat dengan masyarakat. Hal ini juga diimbangi dengan ketegasannya dalam memimpin dan mengambil keputusan. Kecerdasan, totalitas, dan tanggung jawab terhadap negara rupanya tidak hanya terlihat saat dia di Indonesia. Sebelum Indonesia sadar akan potensinya, beliau B.J. Habibie sudah beberapa kali ditawar oleh negara lain untuk mengalihkan teknologi pesawat terbang. Tawaran pertama datang dari Jerman. Jerman yang saat itu tahu bahwa B.J. Habibie bukan orang biasa, langsung saja menawarinya dengan status warga negara kehormatan. Bukan senang dengan status yang jarang diberikan Jerman itu, B.J. Habibie justru menolak. Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia. Itulah kata Habibie saat dikutip dalam buku Habibie dan Ainun. Yang keenam adalah adaptif. Selama terjun di bidang teknologi, terutama di bidang aeronautika, beliau Bapak B.J. Habibie menghasilkan banyak penemuan. Dia telah menghasilkan sekitar 46 hak paten. Yang paling terkenal adalah teori keretakan sayap. Penemuan teori yang paling penting bagi dunia industri pesawat ini membuatnya mendapatkan julukan Mr. Crack. Dari hak paten ini, beliau mendapatkan royalti, apalagi mengingat temuan di dunia teknologi dan sains sangat banyak, sehingga beliau dapat sangat dikatakan adaptif terhadap perubahan. Yang ketujuh adalah kolaboratif. PT Regio Aviasi Indonesia, perusahaan kedirgantara Indonesia yang dibangun PT Likabi Rekatama dan PT Eagle Capital pimpinan B.J. Habibie melakukan bersama dengan Dassault System, perusahaan software desain 3D, melalui mitranya di Indonesia yakni PT Nusantara Sekom Infotech atau NSI. Kerjasama ini menghasilkan kerjasama untuk pembuatan pesawat baru yakni pesawat R80. Demikian core value dari ASN berakhlak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.